Rahayu, selamat pagi. Hari ini hari Ibu. Aku mau ngomongin tentang presiden. Jadi eh, Indonesia selalu diibaratkan dengan film Naruto, yaitu negeri Konoha. Dan dalam film Naruto, pemimpin cuma 7. Jadi presiden sampai Jokowi ini hanya 7. Dalam Naruto udah selesai ya, nggak ada yang pemimpin yang ke-8. Jadi kalau Indonesia, ya ibaratnya Naruto itu sebuah ramalan. Jadi pemimpin di negeri Naruto cuma 7. Nah, sedangkan di Indonesia nantinya presiden juga cuma 7. Sesuai ini panca indera kita, lubang-lubang ini yang masuk itu jumlahnya 7. Coba ya aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang masuk. Nah, 7 presiden itu semua yang positif masuk ini cuma 7. Dan manusia punya lubang untuk keluar, yaitu anus dan alat reproduksi. Wanita punya 3 alat reproduksi, sedangkan laki-laki cuma 2. Jadi apa ya, setelah 7 presiden nanti diramalkan akan kembali dalam bentuk kerajaan. Jadi bukan presiden lagi, dan nantinya Indonesia akan dipimpin oleh raja, yaitu Satrio-Piningit dengan gelar Sri Sultan Heru Cakra. Kalau Indonesia disebut Konoha, ya memang mirip, dan kemungkinan dalam film Naruto itu adalah ramalan untuk Indonesia. Jadi pemimpinnya maksimal 7 orang, dan nantinya selebihnya mungkin pemimpinnya beda versi, beda bentuk. Jadi bukan presiden lagi, kembali ke kerajaan, karena sudah diramalkan Satrio-Piningit bukan presiden tapi raja. Jadi ibaratnya Konoha itu kalau dalam kepercayaan Jawa itu indera kita ini hanya 7 yang masuk. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini yang masuk. Jadi presiden yang positif, yang baik itu jumlahnya hanya 7. Dan setelah itu kemungkinan buruk. Kalau perempuan itu kan ada 3 kelamin yang keluar, mungkin 2 yang keluar, yang 1 vagina itu bisa masuk bisa keluar, masuk sperma mengeluarkan bayi. Sedangkan kalau pria, organisasi reproduksi itu keluar, dan anus juga keluar. Jadi kemungkinan 7 presiden itu yang terakhir, yang diumpamakan indra yang masuk, dan setelah itu akan ada dua pemimpin negatif. Tapi kalau seandainya perempuan, kita belum tahu ini yang pemilu 2024 itu nanti hasilnya presidennya itu positif atau negatif. Itu diibaratkan vagina perempuan itu kalau masuk positif, kalau keluar negatif. Jadi setelah 7 itu kalau perempuan 3, kalau laki-laki 2. Jadi kemungkinan ini yang pemilu 2024 ini abu-abu. Jadi bisa jadi pemimpinnya nanti negatif atau positif. Jadi kalau vagina mungkin abu-abu, sedangkan kalau laki-laki, reproduksi laki-laki
negatif. Jadi setelah indera yang baik, indera yang positif, di bawah ini indera yang negatif. Jadi dalam ramalan 7 presiden itu yang terakhir, dan kemudian digantikan oleh Satrio Piningit dengan julukan Sri Sultan Heru Cakra. Dan itu ramalannya bahwa Nusantara akan dipimpin oleh raja. Endingnya seperti itu, prosesnya kita nggak ada yang tahu. Aku sebagai orang awam, bukan orang akademisi, jadi nggak tahu calon presiden tahun 2024 itu bagaimana. Aku cuma mengamati dengan mata kepala aku sendiri, mendengar apa yang sudah aku dengar. Aku mencoba komen sebagai orang awam, bukan sebagai orang akademisi. Oke, ini kan calon presidennya ada 6, yaitu Ganjar, Mahfud, Anies Baswedan, Muhaimin, Prabowo, dan Gibran. Oke, satu-satu ya. Kalau Ganjar itu temperamennya dia terlalu emosi. Jadi kalau yang kemarin-kemarin yang aku lihat di TV itu, dia dalam sidaknya itu, dalam turun ke lapangan itu selalu pakai emosi, sama kayak Bu Risma. Jadi kalau nantinya jadi pemimpin ya seperti Bu Risma, marah-marah terus, dan itu akan menimbulkan aura negatif. Itu Ganjar. Tapi kemungkinan dia udah punya prestasi sih, karena menjadi pemimpin di Semarang. Ya kita belum tahu dia jadi orang pemimpin yang baik atau pemimpin yang negatif. Tapi yang aku lihat selama ini suka marah-marah, sama kayak Ahok, sama kayak Bu Risma. Oke, yang kedua Mahfud. Mungkin dia pandai ya, pinter selama ini udah terlihat dari omongannya, juga pinter melihat kasus-kasus, juga dia bijaksana. Tapi kalau dijadikan idola mungkin enggak ya, orangnya biasa aja, nggak cocok untuk jadi idola. Mungkin maksimal jadi wakil presiden. Kemudian lanjut, yang ketiga Anies Baswedan. Ya mungkin dia akademisi yang pandai, dia idolaku ya, dulu menciptakan banyak guru. Tapi setelah jadi gubernur Jakarta, aku jadi berubah, karena ya setelah dia tahu orang Arab, aku jadi nggak suka. Jadi kalau bisa orang Nusantara jangan dipimpin oleh orang Arab. Ya nantinya dia pilih-pilih, jadi yang dia utamakan bangsanya dia sendiri, keturunan Arab, dan agama yang dia anut, karena dia suka berpihak kepada Islam dan segala kebudayaan yang mendukung Islam dia akan mendukung. Tapi kasihan orang-orang yang non Islam, dia akan sepelekan. Dan terbukti setelah jadi pemimpin Jakarta gagal lah. Mungkin dia punya dana hingga sampai jadi calon presiden, mungkin ada dekengan kuat yang di belakang dia yang mendukung meskipun dia negatif. Ya aku nggak sukanya mungkin sistem pemilihan calon presiden ini, gimana ya, nggak, orang seperti itu kok bisa terpilih gitu loh. Apalagi waktu itu Anies Baswedan mendukung Habib Rizik yang seperti itu, aliran keras, apa Indonesia mau dirubah seperti Timur Tengah, selalu perang. Kita kan damai, jadi kalau bisa jangan orang Arab, kita jangan dipimpin orang Arab. Muhaimin sekarang yang membahas keempat, Muhaimin. Dia banyak kasus ya, jadi nggak usah aku ceritakan. Orang seperti itu kok bisa masuk daftar calon pemimpin. Jadi dua-duanya ini orang Islam yang nggak baik.
nggak patut jadi pemimpin Nusantara. Ya kita lihat aja dalam ramalan itu, pemimpin Nusantara Satrio Piningit itu orang Jawa, bukan orang Arab, bukan beragama Islam, tapi agama budaya Jawa, bisa jadi kejawen. Cukup bosen ngomongin orang Islam. Tentang Prabowo ya mungkin dia banyak dekengan ya, hingga kuat sampai beberapa kali jadi calon presiden. Ya kita lihat saja jejak sejarahnya dia tentang kasus pelanggaran HAM, hak asasi manusia, dipecat dari TNI Angkatan Darat. Nah, kemudian kalau Gibran memang secara etika dia melanggar ketentuan untuk menjadi calon presiden karena dia terlalu muda, tapi kita beri kesempatan anak muda, tapi karena dia mungkin udah pengalaman ya memimpin Solo dan akhirnya berhasil. Pasangan Prabowo dan Gibran ini mungkin saling membutuhkan ya. Kalau dua-duanya cocok, kalau Prabowo sendiri nggak mungkin, Gibran sendiri juga nggak mungkin, tapi setelah bergabung cocok lah. Jadi Gibran membawa aura positif untuk Prabowo yang selama ini negatif. Ya mungkin Gibran ini dapat nasihat dari bapaknya Pak Jokowi yang bijaksana itu, beri waktulah Pak Prabowo menjadi pemimpin. Mungkin ini kesempatan dia terakhir, mungkin 5 tahun yang akan datang dia udah meninggal, jadi beri kesempatan. Nah setelah Prabowo meninggal kan pasti Gibrannya naik kan. Ya udah seperti itu. Tapi mereka rata-rata ambisi ya, ambisi untuk kekuasaan, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ambisinya untuk menguasai, bukan untuk menyejahterakan. Tapi aku lebih memilih Gibran mungkin, tapi ya, sayangnya aku nggak suka Prabowo. Kemungkinan aku golput aku kalau ada saat pemilu nanti, mendingan keluar kota healing piknik aja, nggak usah milih. Sama ketika Prabowo sama Jokowi pemilihan yang sebelumnya kemarin, aku nggak milih juga. Siapapun yang kepilih semoga bisa melaksanakan amanah dengan baik. Dalam ramalan udah tertulis suatu saat nanti Indonesia dipimpin oleh raja dan bukan presiden, karena presiden itu hanya karyawan administrasi bukan penentu kebijakan. Karena Jokowi aja nggak mampu memberi kebijakan, selalu tanya Bu Mega, tanya atasan saya cuma pegawai partai. Jadi suatu saat nanti Satrio Piningit akan memimpin Nusantara menjadi raja, dan Satrio Piningit bukan presiden. Dan nanti Satrio Piningit itu harus mancung. Kalau Ganjar pesek, Anies pesek, Prabowo pesek. Oke. Calon pemimpin presiden tahun 2024, mereka baik atau jahat ya kita lihat saja. Aku nggak berani bilang mereka jahat, rasanya percuma karena rakyat belum bisa menentukan. Jadi orang-orang Indonesia itu terlalu lugu, mudah dibodohi. Orang yang dajjal mengaku-ngaku orang baik. Jadi biar rakyat memilih,
Kalau sudah terpilih ya biarlah, kalau kita dipimpin Dajjal ya pasrah, Nusantara mau dihancurkan ya terserah. Jadi kalau penjahat dianggap pahlawan oleh banyak rakyat dan diikuti saja. Siapa mereka? Mereka Dajjal atau malaikat? Biar mereka buktikan sendiri, jalani sendiri. Kalau Anies jadi pemimpin ya nantinya seperti Jakarta. Kalau Prabowo memimpin ya pasti kayak Soeharto. Kalau Ganjar mungkin bagus lah, tapi dia emosional. Biar rakyat yang menentukan, diikuti saja alurnya. Apakah mereka Dajjal, di mulutnya manis tapi hatinya busuk. Ini tentang tumbal. Setiap pemimpin yang muncul itu selalu ada tumbal atau nyawa yang dikorbankan. Dalam kepercayaan dulu selalu ada tumbal. Ya mungkin dalam cerita-cerita mitologi harus ada wanita cantik, wanita perawan yang dijadikan tumbal untuk hewan-hewan mitologi. Ya mungkin oke, kita bahas satu persatu pemimpin di Indonesia yang muncul setelah ada tumbal atau korban massal, kematian orang banyak secara massal. Oke, Soekarno muncul itu sebelumnya ada banyak yang tewas. Tentunya itu adalah perang 45 ya. Jadi sebelum Soekarno naik kita sudah berperang melawan Belanda. Jadi mungkin rakyat-rakyat waktu itu menjadi tumbal untuk kemunculan Soekarno. Kemudian Soeharto muncul juga banyak korban yang tewas tumbal, yaitu gerakan G30 SPKI. Jadi orang-orang yang nggak bersalah dibunuh, salah sasaran, dan akhirnya itulah tumbalnya Soeharto muncul. Habibie muncul ketika reformasi moneter tahun 1999, sekitar itulah. Jadi ketika moneter ada kerusuhan, orang Cina banyak yang dibantai. Nah setelah itu muncullah Habibie, tapi nggak berlangsung lama. Kemudian kalau Gus Dur sama Mega mungkin nggak ada ya. Kemudian ini dalam ramalan, jadi kemunculan Satrio Peningit, pemimpin masa depan Nusantara ini membutuhkan tumbal juga, yaitu mungkin COVID-19. Itu pembunuhan mungkin dunia ya. Jadi kemungkinan Satrio Peningit nanti pemimpin dunia, bukan pemimpin Nusantara atau Indonesia. Jadi Satrio Peningit adalah pemimpin dunia, dan semua agama sudah meramalkan dan pakai nama masing-masing. Kalau agama Islam itu namanya Imam Mahdi, kalau agama Kristen namanya Mesiah, kalau agama Buddha namanya Buddha Maitreya, kalau agama Hindu adalah Kalki Awatara. Jadi kita ikuti saja alurannya, ramalan nenek moyang kita ikuti, dan sudah diramalkan endingnya seperti itu, dipimpin oleh Ratu Adil. Tapi prosesnya kita sama-sama nggak tahu, jadi jalani aja. Oke, aku mau menyebut kalau aku Satrio Peningit, mungkin lucu ya, terserah. Jadi aku punya ciri-cirinya, mungkin ciri fisik ya. Ini hidung mancung, bagian tengahnya agak naik, mata bulat, ada tanda hitam di pipi sebelah
kanan. Itu tanda-tanda dari Imam Mahdi. Kemudian Mesiah atau reinkarnasi Yesus diramalkan tahun 2018 muncul, dan ternyata aku viral pada tahun 2018. Dan diikuti saja bahwa Cak Satrio Piningit atau Cak Handoko Ludruk akan muncul setelah dunia carut marut. Apakah setelah pemilihan presiden ke 2024 ini akan carut marut? Kalau belum ya Satrio Piningit gak bakalan muncul, hanya melihat, wait and see. Jadi menunggu dan melihat, mengawasi, waspada. Oke. Akulah daftar jadi Satrio Piningit. Aku raja. Yang aku inginkan raja, bukan presiden, bukan pegawai administrasi, bukan karyawan partai. Dadah.